脑没有别人聪明，长得也没别人好看。很好，那这枚丹药便赐给你了。飞寒，看起来不过是个凡人。陈黑踏，给我闭嘴！大法！Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan lagi cerita dari Donghua Yin Shizongmen atau pemimpin sekte tersembunyi. Nah, bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar kalian menonton video sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal episode, kita diperlihatkan sang ketua sekte abadi, yakni Bai Chen, sedang berada di depan tempat ruang pelatihan bersama para muridnya. Yang dimana setelah para muridnya ini melakukan sebuah pelatihan, semua muridnya ini seperti kewalahan untuk menyelesaikannya. Namun, lambat laun mereka termotivasi oleh sosok sang guru yang pada akhirnya pelatihan pun diselesaikan. Tapi ada satu murid yang belum menyelesaikannya guys. Dia adalah Hetian yang masih berjuang mengalahkan keraguan hati melawan penindasan yang dilakukan oleh semua temannya. Bisa dilihat perjuangannya sungguhlah berat, dikarenakan Hetian yang diharuskan melawan 3 orang sekaligus. Meskipun ini hanya ilusi, namun apa yang dialami Hetian seperti nyata dan dia harus memenangkannya. Lagi-lagi, pertarungannya haruslah diakhiri dengan kekalahan. Dia seperti biasa meminta tolong kepada gurunya agar segera mengeluarkannya. Namun di saat ini, Bai Chen tidak menghiraukannya. Membuat Chen Hao dan yang lainnya pun tertawa serta mengatakan jika gurunya tidak ada di sini. Semua orang terus mengatainya sampah yang tidak berguna. Mereka terus saja menertawakannya sampai akhirnya dia pun seketika tersadar jika permasalahannya ini tidak bisa terus mengandalkan gurunya dan harus diselesaikan seorang diri. Segera, tak lama dari itu, dia pun meledakkan kekuatannya, mengeluarkan semua potensi di dalam tubuhnya. Meski begitu, Chen Hao tidak gentar, dia merasa pede meskipun Hetian sudah mengeluarkan kekuatannya. Dia bilang Hetian tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar itu, si Hetian merasa tidak terima, dia bertekad bahwa dirinya pasti bisa untuk mengalahkan si Chen Hao. Segera, dia pun mengambil sebuah kayu, bangkit berusaha berdiri untuk kembali melanjutkan pertarungannya. Di sana, sempat terjadilah cekcok di antara kedua belah pihak. Si Hetian mengingat kekejaman kedua temannya yang telah mengkhianatinya yang pasti saja dia akan membalasnya. Pada saat ini, dia percaya bahwa dirinya bukanlah seorang sampah karena dia percaya kepada Bai Chen yang telah memilihnya bahwa dia ini pastilah orang istimewa. Barulah tingkat kepercayaannya pun meningkat. Dia melangkah maju, menerjang, menyerang semua orang di sana. Alhasil, serangannya pun seketika menjadi meningkat, yang langsung membuat si Chen Hao babak belur dan berakhir kalah. Singkat cerita, Hetian pun berhasil keluar dari ruangan pelatihannya dengan membawa kemenangan. Ia bertemu dengan Bai Chen yang sudah hadir menunggunya dan mengatakan bahwa 3 hari lagi merupakan waktu di mana perjanjian 3 bulan akan terjadi. Kalau kalian lupa guys, perjanjian ini merupakan perjanjian antara Hetian dengan si Chen Hao. Di episode pertama, dijelaskan bahwa di antara keduanya memiliki pertikaian yang akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Dan 3 hari lagi merupakan hari di mana pertikaiannya itu akan diselesaikan. Bai Chen menanyakan bagaimanakah persiapan Hetian untuk pertarungan tersebut. Dengan pede, si Hetian mengatakan dirinya sudah siap untuk bertempur. Scene lalu berpindah di Sekte Darah. Dapat dilihat juga guys, bahwa Chen Hao juga sudah bersiap untuk melakukan pertarungannya dengan si Hetian.
Dia terlebih dulu menghadap kepada kepala sekte dan seorang tetua. Tentu, kepala sekte darah menyarankan Chen Hao agar tidak mempermalukannya. Karena katanya, pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, melainkan sebuah pertarungan yang melibatkan reputasi sekte mereka. Sang ketua sekte berharap agar si Chen Hao bisa memenangkannya. Selain itu, ketua sekte juga akan mengajak tetua di sampingnya untuk ikut bersama mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Tetua ini bernama Tetua Laut Darah. Sontak si Chen Hao berjanji bahwa dirinya akan memenuhi harapan para tetua, serta dia juga ingin membuktikan kepada Bei Chen bahwa dirinya merupakan praktisi yang lebih baik dari si Hetian. Ia ingin membuat Bei Chen menyesal karena tidak merekrut dirinya. Sebelum berangkat, sang tetua Laut Darah lantas memberikan sebuah pil yang bernama pil darah. 丹药便赐给你了。 Sang tetua bilang, jika dalam pertarungan tersebut Chen Hao mengalami kesulitan, maka diperbolehkan untuk meminum pil tersebut. Tentu si Chen Hao setuju dan berterima kasih kepada tetua itu. 这也是宗门的心意。 Setelah Chen Hao pergi, tetua sekte darah seperti mengkhawatirkan keselamatannya, karena dia tahu jika pil darah ini merupakan pil terlarang sungguh berbahaya. Berdasarkan catatan, siapapun yang memakan pil tersebut maka hidupnya akan terancam. Namun si tetua Laut Darah nampaknya tidak memperdulikan hal itu guys. Yang ada, dia hanyalah ingin agar sektenya ini tidak dipermalukan oleh sekte manapun. Lalu kita beralih di sekte abadi. Di sana, terlihat seperti biasa, Bei Chen yang tengah rebahan kembali dikejutkan oleh sistemnya. Dia memberinya misi untuk merekrut murid lagi. Di mana, untuk misi kali ini, jika Bei Chen gagal, maka hukumannya kepala Bei Chen akan dibotaki. Mendengar itu, Bei Chen lantas terkejut dan segera bangkit memaki sistemnya karena selalu mengganggu tidurnya. Akan tetapi, sistem tidak menghiraukannya, dan malah memberitahu jika misinya harus diselesaikan dalam waktu 5 jam. Namun karena Bei Chen yang tidak terima, jadinya waktu perekrutan pun dikurangi menjadi 2 jam saja. Tentu, ia pun panik dan segera keluar dari aula sekte abadi. Sembari bertanya-tanya di manakah dia harus mencari murid tersebut. Di luar, Bei Chen bertemu dengan semua muridnya yang kini bersiap untuk pergi mengantar Hetian melakukan pertarungannya. Barulah mendengar itu akhirnya Bei Chen pun teringat dan berharap bahwa di tempat pertarungannya nanti dirinya akan bisa menemukan murid barunya itu. Tak basa-basi, Bei Chen pun segera mengajak semuanya untuk segera pergi. Namun ada persoalan yang dipikirkan oleh Luoli mengenai bagaimanakah mereka bisa sampai ke sana. 一刻启程。那我们要怎么过去呢？ Dikarenakan jika dihitung-hitung, untuk sampai ke sekte darah dibutuhkan waktu hingga 5 hari agar sampai ke sana. Yang sudah pasti, dalam rentang waktu ini mereka akanlah terlambat. Mendengar itu, tentu Bei Chen menjadi panik guys. Dia kaget dengan perkiraan waktu tersebut. Namun kembali, si Hetian yang selalu membuat gurunya terlihat hebat, dia mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena di tempo lalu, saat bertemu dengannya, Bei Chen melakukan perjalanan dengan berteleportasi. Semua murid auto kaget nih dan merasa bangga kepada Bei Chen. Namun di balik itu, Bei Chen segera meminta sistemnya untuk memberinya tumpangan susunan teleportasi lagi. 到了吗？上张传送卡呗。 Lagi-lagi dari arah belakang, Zhao Hong malah ikut-ikutan memuji-muji gurunya. Dia merasa sangat antusias ingin merasakan bagaimanakah melakukan teleportasi. 赵红，你这是在做什么？ Dia merasa bangga kepada Bei Chen, selain telah menyelamatkannya, dirinya juga telah menganggap Bei Chen yang telah memberinya sebuah arti hidup. Beberapa bait puisi diungkapkan oleh si Zhao Hong. Sontak semua rekannya auto kaget guys. Namun berbeda dengan sistemnya yang malah mendeteksi kalau perkataan muridnya ini merupakan sebuah kebajikan yang dengan itulah Bei Chen pun mendapatkan kartu berkualitas tinggi yang bisa ditukarkan dengan hadiah apapun. Tak perlu pikir panjang, Bei Chen pun segera menukarkan kartu tersebut dengan teknik teleportasi dan membawa semua muridnya pergi ke sekte darah. 我们一刻传送。 Ternyata di tempat perjanjian semua orang nyatanya sudah hadir dan menunggu momen pertarungan ini. Semua orang yang melihat kedatangan dari mereka tentu sangat menjadi terpukau.
Awalnya, tetua Laut Darah masih meremehkannya dan mengira jika kekuatan Bai Chen masih 看起 berada 来 di 不 bawahnya. 过是个凡人。 Tapi setelah mencoba mengeceknya, dia sama sekali tidak bisa melihat ranah dari Bai Chen. Mimin sedikit bingung juga dengan si Bai Chen guys, dikarenakan jika Bai Chen ini keluar dari sekte abadinya, kekuatannya itu bisa jadi overpower. Bahkan sosok tetua sekte darah aja itu bisa dikalahkan dengan mudah oleh Bai Chen di masa lalu. 前来赴会。 Langsung saja si He Tian maju ke dalam arena pertarungan. Begitu juga dengan si Chen Hao, ia juga perlahan memasukinya. Seketika, semua orang kaget bukan main. Setelah di sana, He Tian mengeluarkan aura kekuatannya. 给我闭嘴！ Dengan pede, dia bilang jika di hari ini semua pertikaiannya itu akan diselesaikan. Namun tetap saja si Chen Hao merasa kalau He Tian ini tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Karena katanya He Tian ini tidaklah sebanding dengannya. Karena beberapa kali pun dia menantangnya, si He Tian ia tetaplah akan berada di bawah kakinya. Di sisi lain pertarungan, Bai Chen kini merasa panik dengan misinya guys. Dia terus menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari murid yang akan dia rekrut. 血之子在哪里啊？ Sementara di arena, kini pertarungan pun sudah tak bisa lagi untuk dielakkan, yakni pertarungan antara He Tian melawan si Chen Hao. 棍儿呢？ Awalnya, si Chen Hao masih kewalahan. Semua seniornya merasa kebingungan karena He Tian tidak melakukan serangan. Ternyata guys, He Tian lupa membawa tongkat miliknya. Beruntung, Zhao Hao mengingatkannya dan segera Luoli pun melemparkan tongkat miliknya itu. 弟兄们， Di atas arena, Chen Hao sudah tidak mau basa-basi lagi. Dia lalu meledakkan kekuatannya karena ingin secepatnya mengalahkan si He Tian. 找死！ Semua murid sekte darah sangat terkejut dan dia tak menyangka jika Chen Hao sebenarnya akan langsung menggunakan teknik terkuatnya. Akan tetapi, di saat semua orang memujinya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Suatu tebasan dari He Tian, nyatanya ia sudah berhasil mementalkan si Chen Hao. Tentu, si Chen Hao merasa bingung nih dengan kekuatan si He Tian yang sangat kuat. Dia tidak percaya kekuatannya yang sudah berada di level 5 sebenarnya harus kewalahan oleh si He Tian. Dengan pede, He Tian bilang jika dirinya ini bukanlah sampah yang dulu, karena dia kini sudah mencapai level 18. 低层了。 Situasi sudah seperti ini, tentu saja tetua sekte dari tadi tidak mau dipermalukan. Dia segera menyuruh Chen Hao untuk melakukan apa yang telah diperintahkan. Mendengar itu, Chen Hao pun teringat dan langsung memakan pil darah pemberian sang tetua itu. Seketika kekuatannya pun melonjak dan bahkan dengan hanya satu tangan saja, si Chen Hao mampu membuat sebuah energi yang sangat menakutkan. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Siapakah yang nantinya akan menjadi pemenangnya? Apakah si He Tian atau si Chen Hao guys? Jika penasaran, maka tunggu aja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Semoga kalian tetap sehat selalu ya guys, agar terus bisa menonton video-video di channel Ruang Movies. Sampai jumpa di video selanjutnya.